Halo, kita dari Literasi Zeru akan berbincang-bincang tentang review buku dari buku-buku bacaan yang kita akan baca. Jadi di sini ada murid-murid saya akan bercerita tentang buku bacaan yang mereka baca untuk membangkitkan literasi di era generasi Z. Oke, halo. Nih dengan siapa nih? Nama kamu siapa? Bianca. Bianca. Kamu? Siva. Siva. Kamu? Indri. Indri. Ada Bianca, Siva, dan Indri ya. Oke, dimulai dari mana dulu nih yang mau menceritakan apa sih yang kalian lagi baca nih, buku apa nih? Siapa dulu? Oh iya, ini buku. Ini yang mau duluan siapa? Kamu dulu. Oke, silakan. Pegang ya. Oke, jadi di buku ini mengisahkan seorang gadis yang sudah dikta dan pukul. Dilucat. Hanya dua. Ini perahu. Oke, boleh. Sambil ceritain aja ke timpan kamera, ya. Pengarangnya ada Dian Farah, terus terbitnya di tahun 2021. Bukunya bercerita tentang apa sih? Jadi bukunya itu mengisahkan tentang seorang gadis yang sudah duduk di bangku SMA kelas 3 yang bernama Nadira. Dia punya sahabat kecil yang namanya Dikta. Sampai pada suatu saat mereka dewasa, ternyata orang tuanya Nadira itu jodohin Dikta sama yang itu Nadira. Sampai akhirnya mereka tahu nih, ternyata mereka dijodohin dan mereka buat perjanjian buat gak mau ngelakuin perjodohan itu, nolak. Lalu? Sampai akhirnya mereka buat perjanjian, sampai banyak waktu berlalu. Terus, oke. Nah, jadi inti dari cerita yang kamu baca apa nih? Intinya tentang dijodohkan gitu ya? Iya. Dijodohkan, terus apa? Oke, makna yang kamu bisa ambil dari buku ini apa kira-kira? Jangan menyanyiakan seseorang. Jangan menyanyiakan seseorang sebelum dia pergi. Itu aja? Iya. Oke. Jadi jangan menyanyiakan seseorang sebelum dia pergi. Galau banget. Oh, ini endingnya meninggal deh. Oke. Ini bukunya buku romans ya? Iya, romans. Oke, romans ya, romans. Biskuit romans sih. Oke, lanjut ya. Kita ke tadi ada siapa namanya? Bianca. Sekarang kita ke Siva. Siva, buku apa yang kamu baca? Aku baca buku Malioboro at Midnight. Jadi ceritanya tuh tentang seorang laki-laki yang namanya nih Malio sama seorang perempuan yang namanya Sera. Nah, mereka ini tuh tetanggaan di satu apartemen yang sama. Nah, mereka nih kejebak dalam hubungan yang gak jelas karena ternyata Sera ini tuh punya toxic relationship sama pacarnya yang namanya Richard. Nah, mereka ini kan LDR ya. Jadi otomatis bakal sering ribut. Nah, jadi di sini tuh Malio datang buat ngebantu si Sera ini keluar dari masalah hubungannya sama si Richard. Tapi mereka berdua nih malah jadi cinlok. Dan akhirnya berlanjut sampai akhirnya lama-kelamaan nih hubungannya si Richard sama si Sera ini akhirnya putus. Nah, di saat ini tuh si Malioboro nih berkesempatan buat ngedeketin si Sera. Akhirnya mereka berdua nih dekat, terus mereka bisa pacaran. Jadi happy ending. Ini romans juga ya? Iya. Oh, apa makna atau pelajaran yang bisa kamu ambil dari buku? Tadi apa, buku apa? Malioboro.
Malioboro. Itu novel. Iya, AU tapi Oh, AU. dibikin jadi buku itu. Oke, apa makna yang kamu bisa ambil? Maknanya sih kayak lebih jangan bersikap egois ya, apalagi karena kan di sini si Sarah itu kan kejebak di hubungan yang toksik sama si Richard ini karena mereka berdua sama-sama punya egonya sendiri. Jadi amanatnya sih untuk nggak bersikap egois. Oke. Terima kasih ya Siva ya. Terakhir nih ada Indri. Indri mau bagiin tentang apa nih? Bacaan apa? Ya lah. Nah, rajanya ini kayak ya udahlah, saksinya dibawa aja ke istana. Terus ceweknya ini dulunya tuh dia awalnya budak, jadinya si cewek yang baru ditemuin raja ini istilahnya kayak mau dia naik kasta, terus mau ngerebut tahta ratu jadi ke dia. Padahal kayak itu nggak nyambung, itu nggak logis karena dia bukan dasarnya, emang nggak ada dasar keturunan aja, terus juga dia nggak punya pelajaran untuk jadi ratu. Dia cerita si ceweknya ini bisa ngambil hati si raja. Nah akhirnya si ratu dicerain karena si ceweknya ini itu udah hamil gitu. Jadi soalnya jadi si ceweknya itu jadi diangkat jadi selir sama si raja. Jadi ya rajanya egois banget. Nah si ratunya kan sabar ya. Terus abis itu juga si ratu punya banyak koneksi dan ratu juga dekat sama beberapa orang. Nah terus ada nih satu dari pangeran yang mau jadi raja dari kerajaan lain, yang naksir sama ratu udah dari lama tapi nggak pernah ngomong. Terus akhirnya pas ratu dicerain, si pangeran itu ngelamar ratu kayak pas lagi di tempat persidangan buat cerai. Itu si pangeran datang buat ngelamar dan pas itu pangerannya udah jadi raja. Dan intinya yang mungkin kita bisa ambil tuh jangan ngambil keputusan cepet-cepet, terus juga jangan egois. Gegabah ya. Iya, gegabah. Soalnya di makin kesini jalan-jalannya si raja yang sekarang nih yang udah nikah sama budak itu dia nyesal. Oke, terima kasih buat Indri, Siva dan Dianka. Oke, ini dari 10 animasi 1. Ya, ditunggu video berikutnya di Literasi Zero. Terima kasih.